Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-9 yaitu profil memanjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Ananda, NIM 22080038. Program studi D3 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Pada praktikum kali ini, saya berada di kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 16 November 2022. Lokasi lapangan rektorat, cuaca hujan, anggota kelompok 1 Fauzan Ananda, 2 Bagus Budiarto, 3 Fadila Devawanda, 4 Farid Arasyid, 5 Riri Wahyuni. Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan tentang profil memanjang. Alat pengukur penyidak datar sering disebut dengan leveling. Level artinya datar, leveling berarti alat ukur datar, horizontal atau sejajar dengan garis-garis nifo. Yang diukur adalah jarak horizontal dan beda tinggi. Alat ukur penyidak datar terdiri atas dua macam, yaitu alat penyidak datar sederhana dan optik. Pada praktikum yang dilakukan, alat yang digunakan adalah penyidak datar optik yaitu leveling. Syarat-syarat alat ini sama dengan alat sederhana. Alat ukur leveling banyak macamnya, tetapi pada prinsip hampir sama, seluruhnya mempunyai komponen yang sama. Perbedaannya terletak pada tipe dan tambahan komponen sesuai kegunaannya. Tujuan utama dilakukan pengukuran adalah untuk menentukan ketinggian titik dan jarak dari titik ke titik. Bila pengukuran dilakukan pergi pulang, alat ditempatkan kira-kira di pertengahan antara dua titik. Beda tinggi adalah jarak vertikal antara dua titik di permukaan bumi. Garis kontur merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas permukaan laut. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan rumus 1. Beda tinggi sama dengan benang tengah belakang kurang benang tengah muka. Jarak optis sama dengan benang atas kurang benang bawah kali 100. Beda tinggi rata-rata sama dengan beda tinggi pergi tambah beda tinggi pulang per 2. Alat yang digunakan 1 leveling, 2 rambu ukur, 3 kompas, 4 penukur, 5 rompi, 6 helm. Kali ini kami menggunakan 2 data pengukuran. 1 data pengukuran pergi dan data pengukuran pulang. Alat antara P dan 1 sama dengan stand 1, alat antara 1 dan 2 sama dengan stand 2, alat antara 2 dan 3 sama dengan stand 3, alat antara 3 dan 4 sama dengan stand 4, alat antara 4 dan Q sama dengan stand 5, alat antara Q dan 4 sama dengan stand 6, alat antara 4 dan 3 sama dengan stand 7, alat antara 3 dan 2 sama dengan stand 8, alat antara 2 dan 1 sama dengan stand 9, alat antara 1 dan P sama dengan stand 10. Pada analisis dan pengolahan datanya, kami memperoleh data pengukuran beda tinggi pergi jumlahnya sama dengan min 0,088 meter. Pada pengukuran beda tinggi pulang, kami memperoleh data 0,088 meter. Jarak optisnya 1 dp sama dengan 6,5 meter, d1 muka sama dengan 7,7 meter, d1 belakang sama dengan 7,7 meter, d2 muka sama dengan 5,7 meter, d2 belakang sama dengan 5,9 meter, d3 muka sama dengan 14,2 meter, d3 belakang sama dengan 13,8 meter, D4 muka sama dengan 7,8 meter, D4 belakang sama dengan 14,9 meter, DQ sama dengan 8,3 meter. Begitu juga dengan jarak optis pulang, datanya sama berbanding terbalik dengan jarak optis pergi. Tinggi rata-rata yang saya dapat sama dengan 0 meter. Kesimpulan dan saran saya pada praktikum kali ini. 1. Kesimpulan. A. Tujuan utama dilakukan pengukuran adalah untuk menentukan ketinggian titik dan jarak dari titik ke titik. 2. Rumus yang digunakan. 1. Beda tinggi sama dengan benang tengah belakang kurang benang tengah muka. 2. Jarak optis sama dengan benang atas kurang benang bawah kali 100. 3. Beda tinggi rata-rata sama dengan
beda tinggi pergi tambah beda tinggi pulang per 2. 3. Alat dan bahan. 1. Leveling, 2. Rambu ukur, 3. Pen ukur, 4. Kompas, 5. Helm, 6. Rompi. Saran saya: 1. Membaca basmalah sebelum memulai praktikum, 2. Memperhatikan keselamatan alat dan kerja, 3. Membaca hamdalah setelah selesai praktikum. Baiklah, itu pembahasan praktikum ke-9 dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.